Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tadi malam banyak event olahraga ya, ada MotoGP, terus juga gue nonton final tenis Wimbledon putra, ya, Jannik Sinner memenangkan Wimbledon dengan mengalahkan Carlos Alcaraz. Gue sih support Sinner karena dari Itali soalnya. Um, Tadi pagi juga pertandingan mengejutkan di final Club World Club di mana Chelsea mengalahkan Paris Saint-Germain 3-0. Ya, nggak usah inilah ya berteori-teori konspirasi bandar judi ini segala macem. Ya faktanya kalau lo ngelihat babak pertama dan proses golnya, kalau lo nonton ya, Chelsea itu ya memang menghadapi Paris Saint-Germain yang mesti dengan direct ball seperti itu gitu ya. Wah, sebelum-sebelumnya kan digembar-gemborin, wah dibantai ini ya. Enggak, sepak bola emang universal. Strateginya Enrique possession football yang katanya membiarkan pemain megang bola dulu sengaja, kan beberapa tuh ada video-videonya tuh dari kick off ditendang dulu ngasal biar kasih lawan pegang bola dulu, habis itu kita press. Ya tapi setiap strategi itu pasti ada titik lemahnya gitu loh, dan bagaimana pemain mau menjalankan instruksi pelatihnya. Kalau lihat kemarin kan ya sebenarnya PSG melakukan apa yang PSG lakukan, tapi ya Chelsea punya apa ya, punya senjata gitu untuk mengalahkan strategi tersebut. Jadi selamat buat Chelsea sebagai juara pertama klub World Club ya, sampai FIFA sekarang kejuaraan-kejuaraan dunia antar klub sebelumnya hanya dikatakan sebagai interkontinental sekarang. Ya tujuannya mungkin supaya para klub antusias dengan ajang ini ya, sampai jadi ajang ini mau dinaikkan levelnya gitu loh. Kalau ini kan kemarin-kemarin hanya dianggap sebagai ya udah deh partisipasi gue karena keterpaksaan gitu, tapi dengan dijadikannya klub World Club ini suatu ajang resmi, bahkan dibandingkan ajang-ajang atau turnamen-turnamen antar klub sebelumnya, ya ini supaya membuat semua para klub berlomba-lomba mengejarnya ya. Cuman sih menurut gue dengan kekuatan yang ada sih pasti nggak akan jauh-jauh dari klub-klub Eropa yang menang gitu loh ya. Klub Amerika Latin terakhir kapan sih juara dunia antar klub? Kayaknya udah kayak tahun 90-an kali ya. Korek, sorry, maaf matuk. Apa? Kalau gue salah kasih tahu deh ya. Kayaknya sih udah lama gitu. Jadi nggak akan mungkin lah dari klub-klub Eropa. Oke, kita kembali ke Manchester United aja ya. Jadi 1 minggu sebelum tur Amerika dikabarkan, setelah kemarin gue kasih tahu bahwa Onana itu cedera, tidak bisa ikut tur Amerika. Oleh karena itu Radek Vitek didaftarkan untuk mengikuti tur pramusim di Amerika. Jadi Radek Vitek ini kiper dari Manchester United, kiper akademi. Tingginya 198 ya, tinggi banget pemain ini. Terus umurnya masih 21 tahun. Kiper Ceko ya, kelahiran Ceko dari Veitin ya, Veitin. Posisi penjaga gawang, sebelumnya dia dipinjamkan ke klub Austria Blau-Weiß ya, dan sekarang sudah balik dari pinjaman dan kabarnya didaftarkan untuk ikut dalam tur pramusim. Tapi sih harusnya ya, kalau secara klub yang sadar diri gitu ya, ini bukan berarti lo mencoba peruntungan. Oh, kali-kali si Radek Vitek jadi jago gitu, enggak juga. Tetap sih harusnya sih cari kiper baru ya, kiper pengganti ya. Gosip-gosip Donnarumma katanya, tapi Donnarumma itu kan gajinya kan lumayan gede ya. Ya kemarin gue bilang juga John Victor dari Botafogo. Harusnya sih posisi kiper, tanpa kita harus menunggu Onana untuk sembuh, menunggu keajaiban ya.
Jangan ingat, rezeki bukan ditunggu gitu kan, rezeki itu dikejar ya. Nggak, kalau kata Sir Alex Ferguson, lo kalau punya bisnis ya lo harus ketok pintu satu persatu lah orang gitu, bukan nggak lo jangan diem aja gitu, lo nggak ngapa-ngapain. Ya, makanya pagi di hari Senin nih lo beraktivitas lah, jangan diem aja gak ngapa-ngapain, yang penting lo bisa menghasilkan. Nah ini dia, kalau kita cuma diem doang mengharapkan keajaiban, ya ini gue bilang makin aneh klub ini. Ya, makin aneh klub ini, makin aneh, yang dimana dalam posisi lu harusnya butuh kiper adalah salah satu, bukan salah satu ya, mungkin udah menjadi posisi yang penting gitu dalam khususnya 5 pertandingan awal kita yang katanya pada berat ini gitu ya, 5 pertandingan awal di musim 2025-2026. Oke, jadi kita tunggu kipernya siapa. Kalau nggak sampai hari Sabtu apa akhir bulan ini nggak ada tanda-tanda, ya kita siap-siap aja lah. Kita mungkin akan di peringkat belasan lagi. Yang kedua, berita ini dikonfirmasi oleh dalam video Fabrizio Romano, bahwa kemarin kan ada berita ya dari si Florian Plettenberg gitu ya, bahwa Barcelona katanya menargetkan Rashford sebagai target utama. Tapi si Fabrizio Romano mengatakan bahwa ya ketertarikan terhadap Rashford sih sebenarnya ada ya. Tapi yang dia dengar dari internal Barcelona belum ada pergerakan apapun, belum ada tindakan atau pembicaraan apapun ya, bahkan terlontar bahwa Manchester United bahwa Marcus Rashford adalah listnya aja dia juga nggak dengar gitu ya. Itu dia gue bilang kan, ini hati-hati terhadap segala berita-berita khususnya permainan agen dan media. Nah, cuman ada beberapa berita juga yang dikatakan bahwa si Barcelona ini menginginkan Marcus Rashford dalam bentuk peminjaman. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, asal kalau gajinya disupport gitu ya. Nah inilah yang makin kita bikin menjadi confused ya, bingung gitu. Kok kita jual pemain susah banget ya? Dalam arti dalam waktu 1 bulan Chelsea aja bisa jual 4 pemain gitu. Gue kan baca ya kolom-kolom komen teman-teman gitu. Ada yang bilang gajinya kemahalan. Ya oke, tuh gue wajar, gue bisa nerima. Kalau gaji kemahalan, coba lo lihat Garnacho. Kenapa Garnacho sampai sekarang nggak ada yang beli, nggak ada yang nawar, nggak ada satupun berita yang mengatakan mungkin dari Fabrizio Romano bahwa klub ini ada pembicaraan khusus mengenai Garnacho. Kenapa nggak ada? Kalau bicara gaji, Garnacho nggak gede loh gajinya, 50.000 pon loh per pekan. Ya atau sekitar 60.000 pon lah, 60.000 euro lah per pekan. Ya kalau dia pindah di iming-iming 80.000 atau 90.000, yang menurut gua sih ukurannya pas tuh ya, itu enggak masalah sih kayaknya bagi klub-klub di luar Inggris ya, klub Italia apa Spanyol. Tapi nggak ada yang nawar tuh kalau lo bilang gajinya gede. Ini gajinya kecil loh Garnacho. Masalah harga kan gue udah beberapa kali dalam setiap episode, sebenarnya kan struktur pembayaran itu bisa dibicarakan gitu ya, bisa dimodifikasi gitu. Manchester United mintanya 70 juta euro, oke. Ya masa 40 juta euro atau 70 juta pon, maaf. Masa 40 juta pon atau 50 juta pon plus dengan add-ons nggak ada yang nawar sih. Alejandro Garnacho loh, yang golnya aja lebih bagus daripada Noni Madueke statistiknya. Kenapa nggak ada yang nawar ya? Kenapa sampai sekarang Chelsea juga katanya dia mau di klub Inggris, kok nggak nawar juga? Apakah mereka nggak mau berbisnis dengan Manchester United, atau kalau memang mereka menganggap Garnacho itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, biasa aja. Cuman para fansnya kegocek juga sama media-media, terlalu membesar-besarkan, jadi hype gitu loh. Nah ini yang juga kita harus introspeksi diri untuk kedepannya, nggak usah lah terlalu membesar-besarkan gitu, apalagi bandingin dengan statistik gitu. Dari sisi permainan gue rasa para scouting klub-klub lain
juga bisa ngelihat kok ini orang sebenarnya nggak bisa di-press, apalagi kalau lagi ngedribble. Successful dribblenya aja nggak lebih dari 2. Dia harus dalam keadaan longgar, bebas, tanpa terkawal, baru dia bisa melakukan shooting. Intuisinya juga enggak. Nah, jadi semua ini berkaitan dengan SDM-nya sebenarnya ya, bukan masalahnya SDM-nya, bukan masalah negosiasinya. Mungkin SDM-nya kita udah kayak pemerintah gue, mungkin SDM-nya rendah, gak ada kerjaan, bukan kayak gitu juga gitu. Tapi maksudnya ya mungkin scouting melihat ya Garnacho ini sebetulnya masih level B minus lah, bukan C gitu ya, pun B minus gitu. Masa iya sih mau kita beli dengan harga di atas 50 juta pound? Nah, ini yang menjadi kita pertimbangan buat teman-teman gitu ya, buat kita juga semua introspeksi ya, jangan terlalu meng-hype lah suatu pemain, apalagi Manchester United. Yang ketiga, ini ada laporan bahwa Bayer Leverkusen tertarik dengan Anthony ya, di samping juga Real Betis juga berusaha perwakilannya untuk membicarakan masalah kepindahan dari Anthony ya. Gajinya memang masih dianggap terlalu besar. Cuman Anthony ini kan pemainnya nggak neko-neko, nggak banyak ngomong gitu. Dia bersedia untuk menurunkan gajinya. Ya, kita lihat aja. Kalau untuk Leverkusen mungkin juga ada misi pribadi Ten Hag itu untuk membuktikan bahwa Anthony ini sebenarnya bagus. Cuman masalah mental, masalah tekanan, media, fans yang membuat dia nggak bisa keluar gitu kemampuannya. Ya nggak apa-apa. Gue sih jujur ya, kalau emang Leverkusen mau bayar ya, kan cuma di labelin 30 juta pound. Yang gue rasa untuk Leverkusen sanggupin gajinya bisa lah. Dan cocok lah gue rasa Anthony itu di Liga Jerman. Liga Jerman kan nggak berjalan cepat, intensitasnya nggak tinggi, permainannya nggak keras ya. Ya, gue rasa cocok dia untuk di situ. Terus berita terakhir, ini karena berkaitan juga dengan klub yang gue dukung ya. Jadi Richard Rios, tampaknya Manchester United berusaha berkomunikasi dengan pihak Richard Rios. Nah, ini juga tapi juga hati-hati juga gue. Ini gue rasa sih cuman bisa-bisanya media aja nih. Karena Richard Rios saat ini sudah diberikan penawaran oleh AS Roma. Ya, harganya ditawarkan 22 juta pound, cuman si Palmeiras maunya menginginkan 26 juta pound. Nah, sekali lagi kan Manchester United yang disangkut-sangkutin gitu ya. Tapi kalau AS Roma mengincar Richard Rios, betul, karena gue juga baca di beberapa fanbase-nya AS Roma yang terpercaya juga, memang betul mengincar gitu ya. Dan gue rasa cocok dia untuk di Liga Italia ya. Untuk di Liga Italia cocok lah, bahasa cocok, gaya permainan, terus apalagi kalau di AS Roma kan masa masih mengandalkan Brian Cristante lagi tuh di DM-nya. Ya mungkin Brian Cristante kan pelatihnya Gasperini kan pakai 3 back 3-5-2 ya, mungkin Brian Cristante ditarik ke belakang, jadi tengahnya si Richard Rios, Pellegrini sama Kone mungkin. Nah, ini yang kabar ini sih disangkut-sangkutin ke Manchester United. Gue nggak melihat Manchester United urgent untuk mendapatkan dia, walaupun harganya sih menurut gue masuk akal ya, 25-26 juta pound sih menurut gue masuk akal. Tapi apakah dia bisa langsung beradaptasi di Liga Inggris? Umur 25 tahun, dia masih bermain di Liga Brazil, nah itu kan lu mesti tanda tanya. Harusnya umur 25 tahun kalau dia main di Liga Spanyol atau Liga Italia, atau mungkin di Liga Inggris sendiri, nah tuh boleh deh. Tapi 25 tahun main di Liga Brazil, masih main di Liga Brazil, ya itu feeling gue sih nggak enak ya. Standarnya berarti dia belum sampai di level situ. Oke, jadi itu aja berita-berita transfer di Senin hari ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.